Leluhurmu mau spill rahasia hidupmu. Ternyata kamu itu... Hello my shining bestie. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu lagi happy, glowing, dan penuh cinta ya. Karena di sini kita bakal intip apa yang semesta pengen spill lewat kartu tarot. Siap-siap ya bestie. Siapa tahu pesan hari ini tuh persis kayak gosip manis yang lagi kamu tunggu-tunggu. Bestie, bayangkan. Suasana hening, lilin menyala, udara terasa sedikit lebih berat. Dan perlahan, suara leluhurmu mulai menyentuh dimensi batinmu. Anakku, dengarkan baik-baik. Kami datang bukan untuk menakuti, tapi untuk membimbingmu. Six of Swords, perjalanan batin yang tak terlihat. Leluhurmu menunjukkan bahwa kamu sedang berada di masa peralihan besar. Bukan hanya pindah energi, tapi pindah takdir. Mereka berkata, kami melihatmu berjalan meninggalkan luka lama yang begitu dalam. Perjalanan ini sepi, tapi tidak sia-sia. Kamu sedang keluar dari wilayah yang menguras jiwamu. Leluhurmu mengingatkan, jangan menoleh pada masa lalu yang sudah selesai. Ada sesuatu yang jauh lebih tenang menunggumu di seberang. Nine of Swords, luka batin yang tidak kamu ceritakan. Energi ini berat, bestie. Ini menunjukkan kamu sering menahan tangis yang tidak pernah kamu lepaskan. Kamu tidur dengan kepala penuh beban, padahal jiwa kamu sudah kelelahan. Leluhurmu berbisik, kami melihat air mata yang tidak jatuh. Kami mendengar pikiranmu meski tidak kamu ucapkan. Hentikan menyiksa diri dengan bayangan yang tidak nyata. Apa yang kamu takutkan sebenarnya sudah selesai sejak lama. Hanya ingatannya yang terus memanggilmu. Leluhurmu ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Mereka menjagamu dalam gelap yang kamu kira kosong. Four of Pentacles, gerbang energi yang kamu tutup sendiri. Ini tentang ketakutan melepaskan. Bukan hanya harta, tapi rasa sakit, orang lama, kenangan pahit, dan tembok yang kamu bangun untuk melindungi diri. Leluhurmu berkata, selama kamu menggenggam, tanganmu tidak pernah benar-benar kosong. Dan tangan yang tidak kosong tidak bisa menerima pemberian baru. Energi rezeki, cinta, dan kesempatan besar sudah lama ingin masuk, tapi pintunya belum kamu buka. Leluhurmu memintamu untuk melepaskan rasa takutmu sedikit demi sedikit. Karena sebagai kamu melonggarkan genggaman itu, arus energi baik akan masuk dengan deras. Dan inilah rahasia yang ingin mereka spill. Kamu itu jiwa tua yang lebih kuat dari yang kamu sadari. Kamu pernah jatuh berkali-kali, tapi tidak pernah benar-benar hancur. Kamu membawa cahaya yang membuat energi gelap tidak berani mendekat. Mereka mengatakan, kamu ditakdirkan untuk berjalan jauh, tapi tidak sendiri. Mereka mengikuti setiap langkahmu, meski kamu tidak selalu merasakannya. Mereka ingin kamu tahu, kekuatanmu sedang bangkit meski kamu merasa lelah. Bakat spiritualmu sedang terbuka meski kamu belum percaya. Dan jalanmu sedang diarahkan menuju kehidupan yang lebih damai. Tenangkan hatimu. Peralihan ini hanya awal dari kelahiran baru dalam hidupmu. Biarkan masa lalu tenggelam dan biarkan dirimu mengalir menuju takdirmu yang sebenarnya. Anakku, perjalananmu belum selesai. Kami masih punya pesan yang harus kamu dengar. 1. Luka lama yang mengikat energi hidupmu. Leluhurmu memperlihatkan sesuatu, bukan dalam bentuk kata, tapi getaran. Mereka berkata pelan seperti mengusap punggungmu. Ada satu luka yang tidak pernah kamu rawat. Luka ini bukan dari satu kejadian, tetapi dari akumulasi diam yang kau tahan terlalu lama. Ini luka yang membuatmu sulit percaya.
sulit melepaskan, sulit merasa aman. Energi ini melekat seperti bayangan yang kamu bawa kemanapun. Leluhurmu mengirim pesan. Saat kamu memilih memaafkan dirimu, bukan mereka, pintu hidupmu terbuka. 2. Kamu sedang dalam masa pembersihan takdir. Tidak semua rasa sakit itu hukuman, Besti. Ada rasa sakit yang sifatnya penyucian. Leluhurmu menjelaskan, setiap kali kamu kehilangan, kamu sebenarnya sedang dipisahkan dari sesuatu yang akan memperlambat perjalanan jiwamu. Karena itu, hubungan yang tidak sehat terlepas, teman palsu menjauh, pekerjaan yang tidak selaras hilang. Semua itu bukan kebetulan. Itu pemangkasan spiritual. Dan kamu sedang diarahkan ke jalan yang lebih terang. 3. Energi penjaga lama sedang mengikuti langkahmu. Ada salah satu leluhurmu yang energinya tua, tenang dan kuat, yang sedang berdiri di sisi kananmu. Ia bukan leluhur dekat, ia dari garis yang jauh. Energinya seperti seseorang yang dulu pernah memimpin, pernah dihormati, pernah kuat secara batin. Ia berkata, "Aku datang untuk menjaga langkahmu sampai kamu melewati masa gelap ini. Aku tidak akan membiarkan kau jatuh pada tangan yang salah lagi." Itulah sebabnya akhir-akhir ini kamu sering merasa tiba-tiba tenang, tiba-tiba menyadari sesuatu, tiba-tiba terhindar dari bahaya kecil yang kamu sendiri tidak sadari. Itu bukan kebetulan, itu penjagaan. 4. Kamu sedang dituntun ke arah melepas identitas lama. Leluhurmu melihat bahwa kamu sebenarnya tidak sedang kehilangan arah. Kamu sedang kehilangan versi lama dirimu sendiri. Mereka berkata, versi lama itu penuh ketakutan, penuh penundaan, penuh penyesalan. Versi itulah yang sedang kami lepaskan darimu, pelan-pelan, sampai kamu siap tumbuh menjadi dirimu yang lebih sejati. Inilah alasan kamu mudah lelah, mudah sensitif, mudah merasa sendirian, mudah merasa perubahan yang tidak bisa dijelaskan. Itu tanda kamu sedang dibuka. Tidak semua orang mengalami fase ini, hanya jiwa yang siap naik tingkat. Dan inilah rahasia yang mereka akhirnya spill. Suara leluhurmu menjadi lebih tegas namun tetap lembut. Kamu bukan jiwa yang biasa. Kamu membawa cahaya yang diwariskan dari garis yang dulu pernah kuat dan dihormati. Di tubuh fisikmu, hidup kekuatan yang menunggu untuk disadarkan. Mereka mengatakan lagi, jangan meragukan kemampuanmu melihat, merasakan, dan memahami hal-hal yang tidak semua orang bisa tangkap. Itu bukan kebetulan, itu karunia. Kamu akan mulai melihat tanda, mimpi, intuisi, dan bisikan lembut yang semakin jelas ke depan. Dan setiap itu muncul, itu adalah mereka. Pesan mereka untukmu, anakku, bersiaplah. Kamu sedang memasuki fase pencarian jati diri yang sebenarnya. Buka tanganmu, lepaskan yang menahanmu, karena cahaya besar akan masuk melalui ruang yang kamu kosongkan. Kamu sudah terlalu lama berjalan sambil menahan sakit sendirian. Mereka mau kamu dengarkan ini. 1. Luka yang kamu sembunyikan, mereka ingin kamu melepaskannya perlahan. Leluhurmu tidak memakimu untuk kuat, tidak menyuruhmu untuk menyangkal rasa sakit. Mereka berkata pelan, kamu tidak salah karena pernah merasa lemah. Kamu tidak salah karena pernah takut. Kami melihat semuanya, dan kami sayang kamu apa adanya. Mereka ingin kamu tahu, luka tidak membuatmu rusak. Luka justru menunjukkan betapa kuatnya kamu bertahan. 2. Energi kelelahanmu sedang diangkat, satu demi satu. Selama ini kamu merasa capek, bukan cuma fisik, tapi batin, jiwa, dan hati. Leluhurmu mendekat ke energi kamu dan berkata,
Istirahatlah tanpa rasa bersalah. Kamu tidak harus kuat setiap hari. Biarkan kami yang menjagamu malam ini. Mereka menghapus energi gelap dari bahumu dan menggantinya dengan ketenangan yang pelan-pelan memasuki tubuhmu. 3. Perjalananmu tidak mudah, tapi kamu tidak pernah berjalan sendiri. Kamu mungkin sering merasa, semua aku hadapi sendiri. Atau, gak ada yang ngerti aku. Atau, aku capek, tapi harus terus jalan. Tapi leluhurmu menjawab semua itu dengan lembut. Kamu tidak pernah sendirian. Setiap kali kamu menangis diam-diam, kami memelukmu dari belakang. Setiap kali kamu ingin menyerah, kami mendorongmu pelan agar tetap bertahan. Mereka tidak ingin kamu menganggap hidupmu hanya penuh beban. Mereka ingin kamu mulai merasakan dukungan yang selalu ada di balik layar hidupmu. 4. Mereka ingin kamu belajar menerima cinta lagi. Leluhurmu melihat hatimu, yang pernah kamu kunci rapat karena terlalu sakit. Dengan suara lembut, mereka berkata, "Anakku, buka sedikit saja pintu itu. Tidak perlu lebar. Biarkan cahaya masuk. Biarkan orang baik mendekat. Biarkan hatimu bernafas lagi. Kamu tidak harus langsung percaya. Kamu tidak harus langsung sembuh. Yang penting kamu izinkan dirimu dicintai lagi. Pelan-pelan." Ini bukan tentang takdir besar atau kekuatan gaib. Ini tentang sesuatu yang lebih penting, jiwamu sendiri. Mereka berkata dengan suara yang hampir seperti pelukan. Ternyata kamu itu jiwa lembut yang selalu berusaha kuat untuk semua orang, sampai kamu lupa mencintai dirimu sendiri. Mereka ingin kamu ingat, kamu pantas bahagia, kamu pantas dicintai, kamu pantas hidup tenang, kamu pantas memulai babak baru tanpa rasa takut. Leluhurmu bilang, "Anakku, mulai hari ini kami ingin kamu berjalan lebih ringan. Karena sebagian bebanmu sudah kami angkat. Hiduplah dengan hati yang lebih lunak, dan biarkan semesta menyembuhkan sisanya." Ini saat jiwamu dipanggil kembali ke cahaya asalmu. Leluhurmu bilang, "Anakku, duduklah dengan tenang. Dengarkan nafasmu. Disitulah kami berbicara." 1. Biarkan energi lama turun dari bahumu. Dalam meditasi, kamu merasakan seolah ada tangan besar, tua, dan penuh kasih yang menyentuh bahumu. Leluhurmu berkata, "Tundukkan kepalamu sejenak, anakku. Biarkan semua beban yang bukan milikmu jatuh ke tanah." Sejenak terasa hangat di punggungmu. Itu bukan imajinasi. Itu pembersihan halus dari dunia yang tidak terlihat. 2. Tarik nafas. Dengarkan ruhmu sendiri. Kamu diminta menarik nafas perlahan. Saat udara masuk, ada pesan yang masuk bersamaan. Inilah dirimu yang sebenarnya. Tenang, penuh cahaya, dan tidak pernah hilang. Mereka ingin kamu ingat bahwa jiwamu jauh lebih luas dari rasa sakit, lebih murni dari ketakutan. Mereka mengajakmu kembali pada inti energi hidupmu. Bagian yang tidak pernah rusak. 3. Kami ada di belakangmu, bukan di masa lalumu. Dalam suasana meditatif itu, kamu merasakan kehadiran lembut seperti 3 atau 4 sosok berdiri di belakangmu. Mereka tidak berbicara keras, tapi kamu merasakan getaran kasih mereka. Suara mereka menyentuh seperti angin. Kami berdiri di belakangmu untuk menopang, bukan untuk menahanmu. Masa lalumu telah selesai. Yang kami jaga adalah jalanmu ke depan. Ini momen penerimaan, kamu tidak lagi dikejar bayangan lama. Kamu sekarang didukung oleh cahaya leluhurmu. 4. Biarkan jiwamu pulang. Dalam keheningan itu, kamu merasakan seolah ada pintu besar terbuka di dalam dadamu. Pintu menuju rasa aman. Leluhurmu berbicara dengan nada paling lembut sejak awal. "Anakku, pulanglah ke dirimu sendiri. Tidak perlu mencari validasi, tidak perlu melawan dunia.
cukup kembali ke hatimu. Mereka menunjukkan bahwa selama ini kamu berlari bukan dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Sekarang, waktunya kembali. 5. Mereka berikan cahaya ini untukmu. Dalam meditasi, kamu merasakan cahaya keemasan turun dari atas kepala, menembus tubuhmu, perlahan menghangatkan tengkukmu, dada, perut, hingga kaki. Leluhurmu berkata, "Terimalah cahaya ini. Ini adalah berkat dari garis darahmu, energi yang melindungi, menguatkan, dan membimbing." Mereka menegaskan, mulai hari ini, kamu tidak berjalan sebagai manusia yang terluka, tapi sebagai jiwa yang bangkit. Jika suatu hari hatimu kembali gelap, duduklah diam seperti tadi. Panggillah kami lewat napasmu, dan kami akan datang. Lilin batinmu kini menyala. Tidak akan padam lagi. Saat pembersihan tadi selesai, ada momen sunyi yang sangat penting. Ruang dalam dirimu menjadi kosong. Tapi bukan kosong yang menakutkan. Kosong yang siap diisi oleh cahaya. Leluhurmu berdiri lebih dekat. Dan dari ruang cahaya itu, energi baru mulai terbuka satu demi satu. 1. Energi ketenangan yang sebelumnya tidak pernah kamu rasakan. Dulu, batinmu seperti ruangan penuh suara. Terlalu ramai oleh kecemasan dan pikiran yang berputar. Setelah pembersihan ini, kamu akan merasa lebih tenang tanpa sebab. Pikiran lebih sunyi, hati lebih enteng, dan tubuh terasa lebih ringan. Leluhurmu bilang, ketenangan ini bukan hadiah, ini hakmu yang akhirnya kembali. Ini adalah energi pertama yang masuk, ketenangan sebagai pondasi hidupmu yang baru. 2. Intuisi yang menajam dan membimbingmu lebih jelas. Energi intuisi dalam dirimu seperti lentera yang baru dinyalakan. Mulai sekarang, kamu akan lebih mudah merasakan arah hidup, lebih cepat menangkap tanda dari semesta, lebih peka terhadap energi orang, lebih yakin pada keputusanmu sendiri. Leluhurmu berkata, "Kami telah membukakan pintu batinmu. Sekarang kau dapat melihat jalanmu dengan lebih jelas." Intuisimu bukan lagi sekedar feeling, tapi kompas spiritual. 3. Energi perlindungan yang mulai mengelilingi langkahmu. Setelah pembersihan, perlindunganmu jadi jauh lebih kuat. Kamu akan lebih sulit terkena energi negatif, lebih mudah menghindari orang toksik, lebih sering selamat dari situasi buruk tanpa kamu sadari, dan lebih terarah ke lingkungan yang menyehatkan jiwamu. Leluhurmu menjelaskan, kami menutup celah yang dulu membuatmu mudah lelah dan terluka. Perlindungan ini seperti perisai lembut yang selalu mengikuti langkahmu. 4. Energi rezeki dan kemudahan yang mengalir lebih lembut. Ketika energi lama dibersihkan, ruang baru terbuka, dan ruang itu otomatis memanggil kelimpahan. Dalam waktu dekat, kamu akan mulai merasakan rezeki kecil tapi sering, peluang yang datang tiba-tiba, bantuan yang muncul tanpa kamu minta, jalan keluar dari masalah lebih cepat terbuka. Semua ini bukan kebetulan. Leluhurmu bilang, ketika hatimu ringan, pintu rezekimu ikut terbuka. Ini adalah tanda bahwa energi kemudahan mulai bekerja. 5. Energi cinta yang lebih seimbang dan tidak menyakitkan. Setelah pembersihan, gelombang cinta dalam dirimu menjadi lebih hangat. Tidak lagi bergantung, tidak lagi haus, tidak lagi takut. Kamu akan mulai menyukai dirimu sendiri, merasa layak dicintai, mampu menerima kasih tanpa curiga, dan perlahan membuka diri pada hubungan yang lebih sehat. Leluhurmu berkata pelan, cinta akan datang saat kamu siap menerimanya tanpa luka memimpin jalan. Ini bukan tentang orang tertentu, ini tentang kapasitas hatimu untuk menerima. 6. Energi cahaya takdir yang mulai menunjukkan jalan barumu.
Energi terbesar yang terbuka adalah ini. Arah hidupmu mulai terbaca. Kamu tidak lagi berjalan dengan kabut. Ada perasaan, aku tahu harus kemana. Ini jalanku. Ini yang benar untukku. Ini waktuku. Leluhurmu memberi pesan terakhir untukmu. Anakku, pintu yang kami bersihkan tadi bukan hanya pintu batinmu. Itu adalah pintu takdirmu. Sejak sekarang, apa yang memang untukmu akan semakin mudah menemukanmu. Jagalah cahaya ini, rawatlah dirimu, dan ikutilah aliran hidup yang kini mengalir lebih lembut kepadamu. Kamu telah dibersihkan, kamu telah dibuka, dan energi barumu sekarang mulai hidup. Besti sayang, setelah pembersihan jiwa dan pembukaan cahaya barumu, tubuhmu, baik fisik maupun batin, akan beradaptasi. Kamu akan mulai merasakan tanda-tanda ini muncul secara bertahap. 1. Tubuh terasa lebih ringan tanpa sebab. Tiba-tiba kamu merasa tubuhmu nggak seberat biasanya. Seperti ada beban yang lepas dari bahu, dari dada, dari punggung. Ini tanda bahwa energi lama sudah terangkat dan auramu mulai bersih. 2. Tidur lebih nyenyak atau justru mimpi yang lebih hidup. Energi baru sering membuat tidur lebih tenang atau mimpi yang jernih seperti petunjuk. Ada mimpi bertemu orang tua yang sudah tiada, tempat lama atau cahaya. Semua itu bukan random, itu proses penyelarasan batin. 3. Sering merinding tapi tidak takut. Bukan merinding horor, tapi merinding hangat seperti ada energi halus lewat di belakangmu atau di pundak. Ini tanda bahwa leluhurmu sedang mendekat untuk membimbing. 4. Nafas lebih lega dan dada lebih lapang. Tiba-tiba muncul perasaan luas di dada, seolah kamu bisa bernafas lebih dalam dari biasanya. Itu tanda energi stagnan yang tadinya menahan emosi sudah dilepas. 5. Intuisi tiba-tiba tajam. Kamu akan tahu mana yang baik tanpa alasan. Bisa baca energi orang dari cara mereka bicara. Punya feeling kuat tentang apa yang harus dilakukan. Ini bukan sugesti. Ini kompas batinmu yang aktif kembali. 6. Hati lebih tenang walau ada masalah. Kamu masih punya tantangan, tapi reaksi batinmu berubah. Yang dulu kamu panik, sekarang kamu cuma ngomong, "Oh oke, nanti pasti ada jalannya." Ini tanda energi perlindungan mengelilingimu. 7. Sering melihat sinkronisitas. Angka berulang, kebetulan yang terlalu kebetulan, atau jawaban semesta yang datang lewat hal kecil. Itu simbol bahwa jalan takdirmu sedang diselaraskan. Pesan terakhir leluhurmu. Anakku, kami bangga padamu. Bukan karena kamu sempurna. Bukan karena kamu kuat setiap hari. Tapi karena kamu tetap bergerak, tetap bertahan, dan tetap ingin sembuh. Mereka melihat usahamu selama ini, bahkan ketika orang lain tidak melihat. Mulai hari ini, biarkan hidupmu lebih mengalir. Tidak perlu memaksakan hubungan. Tidak perlu melawan arah takdir. Tidak perlu mengulang luka lama. Mereka berkata, energi barumu akan membawamu pada tempat yang tepat, orang yang tepat, dan waktu yang tepat. Percayai itu. Jaga dirimu sebagaimana kami menjagamu. Tidur yang cukup, menangis jika perlu, mengampuni dirimu sendiri, menerima cinta baru, membuka pintu rezeki. Itu semua bagian dari perjalananmu yang baru. Ketika kamu ragu, panggillah kami lewat napasmu. Leluhurmu tidak pernah jauh. Mereka tidak pernah meninggalkan. Cukup duduk diam, tarik nafas, dan niatkan. Aku mohon bimbingan. Mereka akan datang lewat intuisi, lewat rasa, lewat ketenangan tiba-tiba.
Sekarang suara mereka mulai menghilang, tapi meninggalkan pesan yang menggetarkan. Anakku, terangmu sudah kembali. Jalanmu mulai bersih, langkahmu akan lebih mudah. Kini, hiduplah dengan hati yang lebih damai karena masa sulitmu sudah lewat. Dan ruang batinmu kini penuh cahaya lembut yang tidak akan padam lagi. So, bestie sayang, itu dulu reading kita kali ini. Jangan lupa ya, tetap glowing, tetap happy, dan jangan pernah takut buat bersinar. Karena semesta paling suka lihat kamu bahagia, percaya diri, dan jadi diri sendiri. Sampai ketemu lagi di reading selanjutnya. Bye-bye!